wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ermawati dengan nomor NIM 240211100047. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura yang akan menjelaskan materi terkait minimum bid price atau yang biasa disebut dengan penentuan harga minimum. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah, MAKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Nah, langsung saja ke materinya. Definisi minimum bid price atau yang biasa disebut dengan harga penawaran minimum adalah harga terendah yang masih layak diterima perusahaan secara ekonomi. Kelayakan ekonomi ini sangat penting karena membedakan antara harga yang masih dapat memberikan kontribusi positif pada perusahaan dan harga yang akan menyebabkan kerugian langsung. Minimum bid price utamanya relevan untuk keputusan jangka pendek seperti pesanan khusus atau tender non-rutin. Ini adalah situasi di mana kapasitas produksi menghadapi tekanan kompetitif yang mengharuskan penawaran harga yang sangat kompetitif. Konsep ini menyediakan lantai harga yang membantu manajer menghindari keputusan yang merugikan secara cash flow incremental. Nah, penting sekali untuk digarisbawahi bahwa konsep ini hanya berlaku untuk jangka pendek saja. Dalam jangka panjang, harga jual harus selalu menutupi full costing, semua biaya baik tetap maupun variabel, ditambah target laba. Namun, untuk keputusan segera, minimum bid price memastikan bahwa pesanan tersebut setidaknya menutupi semua biaya yang benar-benar timbul akibat pesanan itu. Nah, latar belakang yang menjadi masalah adalah dengan menerima atau menolak pesanan dengan harga di bawah harga normal. Keputusan ini seringkali tertekan oleh kebutuhan untuk menjaga cash flow atau memanfaatkan kapasitas menganggur, tetapi juga oleh ketakutan akan kerugian atau merusak jangkauan pasar. Penggunaan full costing dalam menganalisis keputusan jangka pendek mencakup alokasi biaya tetap umum yang menyesatkan karena biaya tetap tersebut tetap akan terjadi terlepas dari apakah pesanan khusus diterima atau ditolak. Nah, untuk keputusan jangka pendek yang rasional, presentasi pada kali ini itu menekankan bahwa yang relevan hanyalah biaya yang benar-benar berubah akibat keputusan tersebut. Ini adalah titik balik utama yang mengarahkan terkait konsep biaya diferensial yang akan menjadi fondasi perhitungan minimum bid price. Nah, slide ini merangkum masalah utama yang ingin dipecahkan, yaitu berapa harga terendah yang masih aman secara ekonomi. Pertanyaannya, menganalisis bahwa minimum bid price dan menekankan bahwa tujuan akhir adalah keputusan yang rasional dan menguntungkan secara incremental. Disinilah konsep minimum bid price berperan sebagai batas bawah harga jual. Batas ini memastikan bahwa setiap pesanan khusus, meskipun harganya rendah, masih memberikan kontribusi positif atau margin kontribusi untuk membantu menutup biaya tetap umum perusahaan yang sudah ada. Dengan memiliki batas bawah yang jelas, mencegah manajer membuat keputusan yang didorong oleh keputusan atau intuisi yang salah. Minimum bid price sendiri adalah alat analisis yang ketat untuk mencegah kerugian operasional incremental yang terjadi jika harga yang diterima bahkan tidak menutupi biaya variabel langsung. Nah, kalau biaya relevan sendiri adalah fondasi dari seluruh analisis. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda antar alternatif keputusan. Terdapat dua kriteria utama. Yang pertama, biaya tersebut harus terjadi di masa depan. Dan yang kedua, biayanya harus berbeda antar alternatif. Jika suatu biaya tidak berubah, apakah pesanan diterima atau ditolak, maka biaya tersebut tidak relevan untuk keputusan ini dan harus diabaikan dalam perhitungan. Ini mencangkup semua biaya yang sudah terjadi di masa lalu atau yang biasa disebut dengan sunk cost. Biaya tetap yang tidak terpengaruh oleh keputusan spesifik. Aturan yang kedua adalah pedoman logis yang ketat, mengabaikan biaya yang tidak relevan, biaya masa lalu atau biaya yang tidak berubah. Memastikan bahwa perhitungan minimum bid price hanya
keuangan inkremental dari keputusan menerima pesanan khusus. Nah, pada slide ini menjelaskan bahwa jenis-jenis biaya yang umumnya relevan mencakup biaya variabel seperti bahan baku langsung, tenaga kerja tambahan, dan overhead variabel. Selain itu, biaya tetap inkremental atau biaya tetap baru yang muncul hanya jika pesanan diterima juga relevan. Contohnya, seperti biaya tidak relevan adalah sunk cost, biaya yang sudah terjadi di masa lalu, dan biaya tetap tak terhindarkan, biaya tetap umum yang akan terus dikeluarkan perusahaan terlepas dari keputusan pesanan khusus. Biaya-biaya ini tidak dipengaruhi oleh keputusan sekarang. Biaya tidak relevan seringkali menyesatkan karena secara psikologis terasa harus ditutup oleh manajer yang dikenal sebagai sunk cost fallacy. Dengan mengidentifikasi dan mengabaikan biaya ini, analisis minimum bid price mencegah keputusan keliru akibat bias psikologis, memastikan fokus tetap pada masa depan dan dampak diferensial. Nah, selain biaya kas atau eksplisit, ada biaya implisit yang harus diperhitungkan, yaitu biaya kesempatan atau yang biasa disebut dengan opportunity cost. Biaya ini didefinisikan sebagai manfaat yang dikorbankan karena memilih satu alternatif di atas alternatif terbaik berikutnya yang tersedia. Biaya kesempatan ini tidak hanya selalu muncul. Biaya kesempatan muncul hanya ketika sumber daya perusahaan terbatas atau perusahaan beroperasi pada kapasitas penuh. Dalam kondisi ini, menerima pesanan khusus berarti mengorbankan pesanan reguler yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika perusahaan masih memiliki kapasitas menganggur atau yang biasa disebut dengan idle capacity, pesanan khusus tidak mengurangi produksi normal, dan oleh karena itu, biaya kesempatan untuk pesanan ini bernilai nol. Perbedaan kondisi kapasitas ini adalah variabel kunci dalam menentukan rumus minimum bid price. Nah, pada slide ini juga menjelaskan bahwa saat perusahaan beroperasi pada kapasitas penuh atau yang biasa disebut dengan full capacity, rumus minimum bid price harus ditambah dengan biaya kesempatan per unit. Biaya kesempatan ini setara dengan margin kontribusi yang hilang dari pesanan reguler terbaik yang terpaksa dikorbankan. Penggunaan rumus yang tepat ini memastikan bahwa perusahaan selalu memaksimalkan profitabilitas total, bahkan saat menghadapi kendala kapasitas. Pembahasan di akhir dengan studi kasus PT Sentosa Manufaktur untuk mengilustrasikan perhitungan dalam praktik diikuti dengan implikasi manajerial. Implikasinya mencangkup penggunaan minimum bid price untuk keputusan taktis jangka panjang. Juga menyajikan batasan strategis seperti potensi kanibalisasi pasar atau kerusakan reputasi jika terlalu sering menawar pada harga minimum.